semuanya, ketemu lagi dengan Skandal Jepit. Masa bersiap adalah istilah yang disematkan Belanda untuk menyebut periode kekerasan terhadap orang-orang Eropa di Indonesia selama revolusi kemerdekaan pada 1945 hingga 1946. Masa bersiap adalah periode penting dalam sejarah Indonesia yang terjadi sebelum proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945. Periode ini ditandai oleh persiapan Indonesia untuk menghadapi pemerintahan Belanda yang berusaha untuk mengembalikan kendali atas bekas jajahannya setelah Perang Dunia II. Konflik yang muncul selama masa bersiap seringkali berujung pada pembantaian dan konflik antara kalangan Belanda dan non-pribumi yang memperumit perjalanan menuju kemerdekaan Indonesia. Belanda menggambarkan periode bersiap sebagai sebuah masa yang sangat mengerikan dan mencekam. Disebutkan bahwa sekitar 3.500 hingga 20.000 orang terbunuh dalam kerusuhan, kekacauan, serta penjarahan yang terjadi selama masa bersiap. Korban yang berjatuhan pun tidak hanya dari kalangan Belanda, tetapi juga orang-orang peranakan Indo-Eropa, Cina, hingga etnis Maluku di Jawa. Latar belakang masa bersiap merupakan sebuah teror, kekacauan, dan kekerasan yang dilatar belakangi amarah dan keinginan balas dendam pribumi terhadap kolonialisme Belanda. Periode ini terjadi seusai Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Namun, pada saat itu Belanda tidak mau mengakui kemerdekaan Indonesia. Belanda merasa masih berhak atas Indonesia sehingga mereka berupaya kembali merebut kekuasaan. Pada Oktober 1945, pemerintah Belanda berupaya kembali menguasai Indonesia dengan menempatkan Letnan Gubernur Jenderal Wim van Mook di Batavia atau Jakarta. Keinginan Belanda untuk kembali menduduki Indonesia pun menyulut amarah dan kebencian rakyat pribumi. Kelompok pribumi dengan mengatasnamakan diri sebagai pemuda atau pelopor, kemudian merampok dan menyerang orang-orang Belanda dan keturunannya serta mereka yang dianggap pro-kolonialisme. Aksi ini awalnya terjadi di Depok yang dikenal sebagai pusat permukiman orang-orang Belanda dan keturunan Indo-Eropa. Namun, kerusuhan dan kekacauan selama periode bersiap kemudian meluas ke daerah-daerah lain di Jawa serta sebagian kecil wilayah Sumatera. Kata bersiap digunakan Belanda untuk menyebut periode revolusi itu karena kerap terdengar seruan siap-siap oleh kelompok pro-Republik Indonesia pada masa itu. Para pemuda akan menyerukan kata siap-siap sembari mengangkat senjata ketika ada orang-orang yang dinilai menjadi musuh bagi revolusi kemerdekaan Indonesia memasuki wilayah pro-republik. Sejarawan sekaligus tokoh pers Indonesia, Rosihan Anwar, menuliskan kesaksian seputar periode bersiap dalam bukunya yang berjudul Napaktilas ke Belanda. 60 tahun perjalanan wartawan KMB 1949. Masa itu dikenal sebagai masa perjuangan, bersiap, dan Belanda menamakannya bersiap periode. Bila malam telah tiba, rakyat di gang dan lorong kecil waktu mendengar aba-aba teriakan siap lalu mengambil tempat di balik barikade rintangan dengan bersenjata bambu runcing golok senjata api menantikan kedatangan serdadu-serdaru nikah Belanda yang lewat. Bentrokan senjata terjadi. Korban berjatuhan di kedua belah pihak. Pada dasarnya, istilah bersiap lebih banyak digunakan dalam tulisan-tulisan sejarah dan hasil penelitian akademis Belanda, tetapi justru kurang dikenal di Indonesia. Indonesia lebih sering menyebut periode itu sebagai Revolusi Nasional Indonesia atau agresi militer, yakni masa-masa mempertahankan kemerdekaan dari ancaman Belanda pada periode 1945 hingga 1950. Sejarawan Indonesia, Bonnie Triana, sempat menyoal penggunaan istilah bersiap yang dinilai memiliki kesan rasisme. Bonnie Triana pun sempat meminta Belanda menghapuskan istilah bersiap. Opini tersebut dituangkan Bonnie Triana dalam artikel berjudul Scrap Term Bersiap voor Periodisering want die is racistisch atau hapus istilah bersiap dalam periodisasi tersebut karena rasis. Akan tetapi, Belanda tetap menggunakan istilah bersiap untuk menyebut periode kekerasan yang terjadi pada masa Revolusi Nasional Indonesia. Kronologi masa bersiap periode bersiap dimulai sejak 7 Oktober 1945 dengan upaya para pemuda Indonesia untuk menghalangi pedagang yang hendak menjual kebutuhan pokok kepada orang-orang Belanda. Rumah asisten Wedana Depok pun dirampok pada hari itu.
Selanjutnya, wilayah Depok dirampas oleh Pemoeda pada 9 Oktober 1945 dan 5 rumah warga dirampok. Keesokan harinya, gedung pangan di Depok diserbu oleh para gelandangan. Pada 11 Oktober 1945, pertempuran dalam masa bersiap dilanjutkan dengan serangan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR terhadap Belanda. Serangan ini dikenal dengan istilah Gedoran. Kerusuhan berlanjut pada 13 Oktober 1945, ketika segerombolan orang menyerbu Belanda dan menewaskan 10 korban jiwa. Orang-orang Eropa dan Indo lalu dikumpulkan di belakang Stadion Depok dan dijadikan tawanan. Kekerasan juga menimpa etnis Ambon dan Manado karena mereka dianggap bekerja sama dengan pemerintah serta militer Belanda selama masa kolonialisme. Penjarahan dan pembunuhan yang terjadi selama periode bersiap juga disebut disertai dengan penyiksaan, keji, dan pemerkosaan. Aksi para pemuda Indonesia menyulut amarah orang-orang pro-Belanda yang kemudian melancarkan balas dendam. Sejumlah orang Ambon yang pro-Belanda dan kerap mangkal di Senen, yakni Wimpy Albert, Mingus Gerardus, dan Polang, berbalik menyerang para pemuda pro-Republik Indonesia. Jika bertemu gerombolan itu, orang-orang Republik akan dipaksa menelan lencana merah putih yang mereka kenakan. Perdana Menteri Sultan Syahrir pun sempat menjadi sasaran balas dendam orang-orang pro-Belanda. Syahrir tercatat 2 kali menjadi target upaya pembunuhan oleh orang-orang Indo, Ambon, dan Manado pada Desember 1945. Korban jiwa dalam periode bersiap disebut mencapai puluhan ribu orang. Namun, tidak ada angka pasti terkait jumlah korban jiwa karena buruknya administrasi pada masa itu. Berakhirnya masa bersiap dan kontroversi genosida kekerasan-kekerasan yang terjadi selama masa bersiap sebenarnya telah mulai meredup pada 1946 seiring dengan dimulainya agresi militer Belanda pada Juli 1947. Akan tetapi, pihak Belanda menyebut periode bersiap terjadi dalam terminologi lebih luas. Masa bersiap disebut terjadi sejak menyerahnya Jepang ke tangan sekutu pada 1945 hingga diakuinya kedaulatan Republik Indonesia pada 27 Desember 1949. Oleh karena itu, dalam sejumlah tulisan sejarah, masa bersiap disebut berlangsung sejak 1945 hingga 1946 atau 1945 hingga 1947. Namun, ada pula tulisan sejarah yang menyebut periode bersiap terjadi selama 1945 hingga 1949 atau 1945 hingga 1950. Periode bersiap kerap disebut sebagai sebuah peristiwa genosida atau pembantaian terhadap orang-orang Belanda. Namun, dalam buku Serdadu Belanda di Indonesia, 1945, kesaksian perang pada sisi sejarah yang salah yang ditulis sejarawan Belanda, Gert O. Oostindie. Irene Hooggenboom dan Jonathan Verwey dijelaskan bahwa istilah genosida tidaklah tepat digunakan untuk menggambarkan periode bersiap. Sebab, pada masa itu, disebut bahwa tidak ada upaya untuk memusnahkan seluruh penduduk Eropa atau Cina di Indonesia. Kekerasan pada masa bersiap juga tidak bisa disebut sengaja diatur atau dikendalikan oleh para pemimpin Republik Indonesia. Meski begitu, kekerasan yang terjadi selama periode bersiap diakui memang memperuncing hubungan Indonesia-Belanda pada masa-masa setelahnya. Menurut Gert O. Oostindie dalam Serdadu Belanda di Indonesia 1945 disertai penyiksaan, keji, dan pemerkosaan. Perkiraan jumlah orang Eropa yang dibunuh berkisar antara 3.500 sampai 20.000 orang. Masa bersiap serta jumlah korbannya memperlihatkan kekacauan sosial dan administrasi. Tak hanya orang dari etnis Ambon yang jadi sasaran, orang-orang Minahasa atau Manado juga jadi target. Orang-orang dari 2 etnis ini dinilai bekerja sama dengan pemerintah dan militer Belanda di masa sebelum Jepang menduduki Indonesia. Kebetulan orang-orang dari 2 etnis ini diistimewakan oleh politik kolonial Belanda. Nyatanya, banyak juga orang Jawa yang menjadi pegawai dan tentara kolonial. Pihak yang dianggap pro-Belanda yang jadi korban biasanya enggan tinggal diam bila ada dari mereka yang jadi korban pemuda Indonesia yang membabi buta mencelakai mereka.
Mereka akhirnya bersikap brutal kepada orang-orang Indonesia pro-republik yang mereka temui. Yang terkenal adalah Batalion X di Senen, Jakarta. Menurut arsip Kabinet Perdana Menteri RI Yogyakarta, beberapa orang Ambon yang kerap mangkal di Senen. Di antaranya bernama Wimpi, Mingus Gerardus, dan Polang, pernah menyuruh orang Republik yang mereka temui untuk menelan lencana merah putih yang dikenakan. Penggalan sejarah yang terlupakan masa itu juga tak hanya pemuda biasa di jalanan yang menjadi korban. Perdana Menteri Syahrir menjadi sasaran percobaan pembunuhan. 2 kali terjadi usaha pembunuhan terhadap PM Syahrir oleh kelompok-kelompok yang terdiri atas orang-orang Indo, Ambon dan Manado, dan diantaranya adalah anggota militer Belanda. Juga terhadap Ketua KNI Jakarta, Moh Roem, yang menjadi target tembakan oknum Nika. Jika tujuan teror itu hendak menakuti orang-orang Belanda agar tak macam-macam dengan orang-orang Republik maupun pemerintah Republik Soekarno-Hatta, hal itu menjadi tidak berguna. Mantan pejuang dan tentara yang pernah menjadi jenderal bernama R.H.A. Saleh menyebut ada satu batalion infanteri Kenil yang memotivasi para anggotanya untuk menyalurkan balas dendam terkait masa bersiap. Itulah Batalion Anjing Nika, sebuah batalion infanteri 5 Kenil bersimbol anjing berwarna merah menyala. Bahaya terhadap orang-orang Tionghoa dalam masa bersiap juga membuat mereka rela dipersenjatai oleh Belanda menghadapi Republik. Sekutu dan Nika membentuk Poh Entui yang artinya Pasukan Keamanan Lingkungan Cina. Pasukan itu terbentuk untuk menjaga keamanan daerah pecinan dari kelompok-kelompok yang mereka sebut sebagai kaum perampok dan ekstremis. Masa bersiap adalah periode penting dalam sejarah Indonesia yang ditandai oleh persiapan menuju kemerdekaan dan konflik yang melibatkan kalangan Belanda dan non-pribumi. Pembantaian terjadi di kedua belah pihak, meninggalkan luka mendalam dalam sejarah Indonesia. Namun, periode ini juga mencerminkan semangat perjuangan dan tekad bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 adalah hasil dari perjuangan yang panjang dan pengakuan internasional atas hak mereka untuk merdeka dari penjajahan Belanda. Terima kasih telah menonton tayangan ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe untuk membangun channel ini lebih baik lagi. Wassalam.